Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Ini berdasarkan siaran pers dari pemerintah, khususnya Kemdikbud, yang mengumumkan SKB Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tanggal 20 November 2020, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, bisa kita lihat di sini, walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap melakukan belajar dari rumah. Ini adalah prestasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran pembelajaran di rumah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa totalnya adalah 13% pembelajaran tatap muka dan sisanya adalah 87% belajar dari rumah. Dari data ini terlihat bahwa 70% di zona hijau pembelajaran dengan tatap muka sudah dilakukan, di zona kuning 20%, di zona oranye 12%, dan di zona merah adalah 8%. Selanjutnya, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar pula dampak yang terjadi pada anak didik kita, mulai dari ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, dan tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ancaman putus sekolah, anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga yang tengah krisis pandemi COVID-19. Kemudian persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kesenjangan capaian belajar ini juga merupakan salah satu kendala negatif pada tidak terjadinya tatap muka di sekolah. Karena ini disebabkan karena perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian pembelajaran, terutama perbedaan atau kesenjangan dari sosioekonomi yang sangat berbeda. Ketidakoptimalan pertumbuhan, khusus untuk anak-anak PAUD atau RA atau TK yang memiliki usia emas pada saat usianya, ini sulit sekali untuk dikembangkan karena mereka tidak bisa bertemu dengan guru. Sehingga selanjutnya adanya resiko learning loss atau hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan. Resiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik kognitif maupun perkembangan karakter ini tidak berlanjut. Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Kemudian, kemungkinan pula terjadinya kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa adanya sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Penentuan kebijakan tersebut tentu saja harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Di sini ada pemerintah daerah yang merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Kondisi kebutuhan dan kapasitas kecamatan atau desa kelurahan pada suatu kabupaten atau kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19 ini prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan untuk peserta didik, kemudian pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Meskipun pendidikan penting, namun kesehatan dan keselamatan peserta didik sangat lebih penting dibandingkan dengan pembelajaran. Untuk itu, pemerintah daerah setempat bisa menentukan bisa atau tidaknya melakukan pembelajaran tatap muka di daerahnya tersebut. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga
menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau kanwil atau kantor kemenag. Pemerintah berkewenangan khusus pada pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag dalam menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan atau desa atau kelurahan. Hal ini bisa mulai berlaku di semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Januari. Daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini. Di Kabupaten Sukabumi khususnya, di madrasah, pada 2 bulan kebelakang kita sudah mempersiapkan dan menyampaikan berkas-berkas untuk persiapan tatap muka yang akan diperiksa dan akan diverifikasi oleh yang keterkaitan di sini, sehingga setelah berkas-berkas ini mencukupi dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh pemerintah daerah serta kantor Kementerian Agama di kabupaten, maka madrasah tersebut bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Namun ada hal yang paling penting di dalam perencanaan mulainya pembelajaran tatap muka ini. Mulai dari Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh Pemda, kanwil atau kantor kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Jadi tahapnya, yang pertama, Pemda atau kanwil atau kantor kementerian memberikan izin. Bila sudah memberikan izin, ternyata ini tidak ada izin, maka ini tidak bisa dilanjutkan pembelajarannya. Bila Pemda atau kanwil kemenag memberikan izin, maka satuan pendidikan memenuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite, sekolah, atau perwakilan orang tua. Bila ini sudah diizinkan, bisa dilanjut kepada apakah orang tua itu setuju atau tidak untuk melakukan pembelajaran anaknya untuk berangkat ke sekolah. Bila orang tua menyetujui, maka silahkan untuk berlanjut. Sekali lagi, ini mulai berlaku di semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Januari. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ya, sekali lagi, diperbolehkan, namun tidak diwajibkan dengan ketentuan yang tadi. Yang pertama dari Pemda atau kanwil atau kantor kemenag, kemudian satuan pendidikan, dari satuan pendidikan, lalu yang terakhir adalah orang tua. Apabila orang tuanya tidak mengizinkan, maka pembelajaran tersebut tidak bisa dilakukan untuk anak tersebut masuk ke sekolah. Jadi melangsungkan pembelajarannya masih dalam bentuk BDR. Yang kedua, pemberian izin pembelajaran tatap muka ini oleh pemerintah setempat bisa dilakukan secara serentak atau secara bertahap. Secara serentak misalnya di kecamatan, desa atau kelurahan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini dilakukan serentak karena memang zonanya zona hijau dan dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian bila kecamatan, desa atau kelurahan ingin melakukan secara bertahap, misalnya tahap pertama adalah kecamatan, desa atau kelurahan 1, 2, 3, yang selanjutnya diikuti oleh tahap yang keduanya kecamatan, desa atau kelurahan 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan secara serentak ataupun secara bertahap. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, sekarang pertimbangan pemerintah untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka ini harus meliputi beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Bila tingkat resiko penyebaran ini sangat tinggi, maka Pemda, kanwil atau kemenag kabupaten tidak bisa memberikan izin. Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, kemudian akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar di rumah, kemudian kondisi psikososial peserta didik,
kemudian kebutuhan layanan pendidikan bagi anak orang tua yang orang tuanya bekerja di luar rumah, kemudian ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa, dan kondisi geografis daerah setempat. Bila ke-10 faktor ini terpenuhi, maka pemerintah daerah atau Kanwil atau Kemendag Kabupaten bisa memberikan izin pembelajaran tatap muka untuk sekolah tersebut atau untuk madrasah tersebut. Yang keempat, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap saja diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Apa saja daftar periksanya? Yang pertama adalah tersedianya sarana sanitasi dan kebersihan, mulai dari toilet, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian disinfektan, kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dengan MOU yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Kepala 2 bulan berselang kemarin, kemudian kesiapan penerapan wajib masker, kemudian memiliki termogan, kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol. Ini kemudian tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki rawat perjalanan di daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi. Nah, maka ini tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Dan yang keenam adalah mendapatkan persetujuan pemilik sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Selanjutnya yang kelima adalah pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama adalah kondisi kelas. Di kondisi kelas, jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini harus dilakukan. Kemudian jumlah siswa di kelas untuk PAUD ada 5 orang, untuk pendidikan dasar menengah ada 18 orang yang masuk, kemudian untuk SLB ada 5 dari standar 5 peserta didik. Kemudian jadwal pembelajarannya ini dalam bentuk sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Perilaku wajib juga ini harus dilaksanakan, mulai dari menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah yang berwarna hijau putih itu ya. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian jaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian etika batuk, bersin ini harus diterapkan. Selanjutnya adalah kondisi medis warga satuan pendidikan. Kondisi medisnya untuk warga satuan pendidikan atau warga madrasah ini sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian yang kedua, tidak memiliki gejala COVID, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Nah, kemudian kantin ini tidak diperbolehkan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga ini tidak diperbolehkan. Kemudian selain kegiatan pembelajaran, ini tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh misalnya, orang tua menunggu siswa di sekolah, kemudian ada istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, dan sebagainya, ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan. Ini diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Seluruh pemangku kepentingan ini perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka ini, mulai dari pemerintah pusat yang ada Satgas, kemudian masyarakat sipil, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas perhubungan, kemudian di lingkungan sekolah yaitu adanya guru atau dosen atau orang tua. Jadi seluruh pemangku kepentingan pendidikan ini perlu mendukung pemerintah dalam melaksanakan persiapan transisi pembelajaran tatap muka. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan selamat menempuh pembelajaran dan mempersiapkan pembelajaran di tatap muka di tahun ajaran baru tahun 2021 atau Januari tahun 2021. Selamat berjuang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.